Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi sebelumnya kita telah berbincang-bincang perihal kondisi ketidakharmonisan yang kadangkala terjadi dalam rumah tangga. Istri yang tidak patuh pada suami, atau sebaliknya suami yang tidak peduli atau mulai berbuat semena-mena sesuka hatinya di dalam rumah tangganya. Dan telah kita bicarakan pula bagaimana solusi yang diajarkan dalam syariat Islam untuk mengurai kebekuan komunikasi, kebekuan interaksi antara keduanya. Pada kali ini saya mengajak Anda untuk kembali menyelami penjelasan Al-Imam Al-Mu'allif Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala yang menyatakan wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lum. Khul', gugat cerai itu dibolehkan ala iwadin ma'lum, selama ganti rugi yang diberikan oleh istri kepada suami itu sesuatu yang transparan, disepakati nominalnya oleh kedua belah pihak, diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Pada penjelasan ini Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Al-Imam Abu Syuja' sejatinya masih melanjutkan pembahasan ketidakharmonisan, solusi yang ditawarkan dalam syariat ketika rumah tangga sampai pada kondisi deadlock, komunikasi, sinergi, kerjasama antara kedua pasangan, suami dan istri itu sampai pada titik buntu, di mana istri merasa mempertahankan rumah tangga menyebabkan ia harus memikul kerugian, memikul madarat, ditimpa kesusahan yang lebih berat madaratnya, lebih berat kerugiannya dibanding maslahat yang didapat dengan mempertahankan rumah tangga. Bisa jadi karena suami yang tidak mampu menafkahi, atau suami yang tidak lagi mampu memuaskan, tidak lagi mampu membentengi istri dari ancaman perbuatan zina, kemaksiatan, atau bisa jadi perilaku suami yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin, atau bahkan seperti dalam pepatah dikatakan pagar makan tanaman. Bukannya suami mengayomi, suami melindungi, menafkahi, mendidik, tapi justru suami menyeret keluarga untuk terjerumus dalam jurang kenistaan atau kecelakaan, musibah baik dunia ataupun akhirat. Misalnya dia menyakiti secara fisik, misalnya dia tidak menafkahi atau mengajak istrinya berbuat maksiat, atau memang suami sudah tidak lagi layak untuk dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena dia pemabuk, pelaku maksiat, pezina, atau perbuatan dosa-dosa yang lainnya, sehingga mempertahankan rumah tangga ini mengancam keutuhan dan keselamatan agama, bahkan bisa jadi mengancam keselamatan jiwa ataupun akal, harta, dan keluarga sang istri. Maka bila kondisi semacam ini, sedangkan suami terus berbuat semena-mena, tidak ada upaya, tidak ada etikat untuk membenahi diri, dan juga tidak ada indikasi-indikasi yang memungkinkan terjadinya islah, sedangkan suami acuh tak acuh, dia tidak ingin mengakhiri, dia bahkan ingin mempertahankan rumah tangga agar dia terus bisa merampas hak istrinya, harta istrinya, mengeksploitasi rumah tangganya. Maka dalam kondisi semacam ini Islam memberikan solusi bagi kaum wanita agar bisa selamat dari ulah dan perilaku suami yang tidak lagi layak menjadi pemimpin, bahkan menjadi benalu dalam rumah tangga, bukan lagi mengayomi, bahkan menjadi ancaman bagi rumah tangga. Maka dalam kondisi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Bila kalian betul-betul mengkhawatirkan, bila kedua orang itu, suami dan istri, tidak lagi mampu menegakkan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah dalam berumah tangga, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak mengapa bila kemudian mereka harus mengakhiri rumah tangga tersebut dengan cara istri menebus, mengganti rugi, mengembalikan mas kawin, atau memberi ganti rugi kepada suami yang dalam nominal, dalam bentuk yang disepakati. Dengan konsekuensi hubungan pernikahan mereka berakhir sampai di sini. Hubungan pernikahan mereka putus, sehingga suami tidak lagi bisa kembali, tidak lagi punya akses, tidak lagi bisa merujuk istrinya. Betul-betul hubungan pernikahan mereka telah putus. Kenapa? Karena suami telah bersepakat untuk
menerima ganti rugi atas ikatan pernikahan yang dia miliki, yang selama ini dia genggam, dia kuasai, dia lepaskan, dia serahkan kembali kepada istrinya dengan ganti rugi yang dia dapat, baik dengan mas kawin yang dikembalikan kepadanya secara utuh ataupun dalam bentuk lain yang lebih besar ataupun lebih kecil. Dalam ayat ini Allah katakan, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kebuntuan hubungan antara kedua belah pihak bila tidak dapat diurai, maka kedua belah pihak tidak mengapa bila harus mengakhiri rumah tangganya dengan cara apa? Dengan cara menyepakati ganti rugi kompensasi atas perpisahan tersebut yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Ya, ini yang disebut dengan khulu. Sedianya kedua belah pihak harusnya berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga. Suami diberi kepercayaan untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dia diberi kewenangan untuk menceraikan, tapi tentu kewenangan ini tidak sepatutnya digunakan sewenang-wenang dan sembarangan secara ceroboh. Namun bukan berarti Islam tidak memberi solusi bagi istri bila ternyata istri merasa sebagai pihak yang dirugikan dari mempertahankan rumah tangga ini, maka diberi akses, yaitu dengan cara khulu. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.